Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa Muharram. Kisah lengkap perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Setelah sebelumnya telah ada kesepakatan Bai'ah Aqabah 1 dan Aqabah 2 dari sejumlah orang-orang Yatsrib yang beriman dan siap menerima hijrah dakwah Nabi Muhammad SAW ke Yatsrib. Nabi SAW mulai melakukan strategi sembari menunggu perintah hijrah melalui wahyu ilahi. Setelah mendapat perintah hijrah, Nabi mulai memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi menuju Yatsrib atau Madinah. Kejadian itu terjadi pada tahun 622 Hijriah, pada tahun ke-13 kenabian. Para sahabat yang pertama kali berhijrah ke Yatsrib diantaranya Abu Salamah bin Abdul As'ad dan istrinya, Ummu Salamah, Amir bin Abi Rabi'ah bersama istrinya, Laila, disusul Abdullah bin Jahsyin. Kemudian secara bergelombang disusul oleh para sahabat Nabi lainnya. Hanya Umar bin Khattab satu-satunya sahabat yang berhijrah secara terang-terangan. Para musyrikin Mekah mulai gusar mendengar berita kaum muslimin Mekah yang sudah banyak meninggalkan Mekah menuju Yatsrib. Mereka khawatir ajaran Nabi Muhammad SAW akan semakin meluas dan di sana kekuatan Islam akan bertambah kuat. Pada akhirnya akan menyerang kekuatan mereka di Mekah. Para pemuka Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas strategi pencekalan Nabi Muhammad SAW agar gagal meninggalkan Mekah. Akhirnya diputuskan sebuah keputusan bulat untuk mengeksekusi Nabi Muhammad agar nantinya pembunuhan tersebut tidak mendapatkan tuntutan balasan dendam dari Bani Abdi Manaf, suku klan Nabi Muhammad SAW. Mereka bersepakat yang melakukan eksekusi haruslah dari para pemuda gagah berani dari koalisi berbagai suku bangsa Quraisy. Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tempat tidurnya. Nabi meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa dengan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali pun diperintahkan untuk mempersiapkan barang-barang amanah penduduk Mekah untuk dikembalikan pada pemiliknya. Pagi dini hari, sebelum Nabi SAW meninggalkan rumah, para pemuda Quraisy dengan pedang terhunus telah mengepung sekeliling rumah Nabi SAW dan siap membunuhnya jika keluar meninggalkan rumah. Pada saat itulah, turunlah Jibril membawa wahyu. Dan kami adakan dinding di hadapan mereka, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup penglihatan mereka, dan sekali-kali mereka tidaklah dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Nabi Muhammad SAW membaca wahyu itu sembari meniupkan ke arah luar rumah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelompok pemuda kafir musyrikin itu dibuat kantuk berat dan tertidur pulas menjelang petang. Nabi melangkah meninggalkan rumah beliau dengan tenang. Setelah terbangun, mereka segera memasuki rumah Nabi SAW. Namun tidak lagi mendapati Nabi kecuali hanya ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang berbaring di kasur menggantikan posisi Nabi. Misi pemuda Quraisy tersebut membunuh Nabi SAW berakhir gagal total. Sejak siang hari itu, hari Senin, Nabi memulai hijrah meninggalkan kota Mekah. Langkah pertama beliau menuju ke rumah Abu Bakar bin Siddiq dengan cara menyamar. Sesampai di sana, Abu Bakar sudah siap menunggu dengan seekor unta dan perbekalan seadanya. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta menuju Yatsrib yang akan ditempuh sekitar 480 km atau biasa dilakukan dengan kendaraan unta selama 10 hari. Di dalam rumah Abu Bakar, Nabi SAW mengatur strategi hijrah agar dapat mengelabui kafir Quraisy yang pasti akan melakukan pengejaran hingga ke Yatsrib.
Nabi memutuskan memutar haluan mengambil jalur berlainan ke arah selatan menuju Yaman. Sedangkan untuk menuju Yatsrib seharusnya ke arah utara dengan cara bersembunyi dahulu di Gua Sur beberapa hari. Abu Bakar pun mengatur membagi tugas-tugas khusus pada putranya, Abdullah bin Abi Bakar sebagai intelijen pencari informasi tentang pergerakan kafir Quraisy yang melaporkan setiap malam ke Gua Sur. Sedangkan putrinya, Asma bin Abi Bakar bertugas sebagai pemasok makanan susu dan daging setiap hari selama persembunyian. Pembantunya Amir bin Fahirah diperintahkan mengembalakan kambing di sekitar Gua Sur untuk menutup bekas jejak unta milik Abu Bakar di atas padang pasir agar rute perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan Abu Bakar tidak dapat dilacak oleh kafir Quraisy. Pemuda kafir Quraisy sempat melakukan penyisiran hingga Gua Sur. Mereka hampir saja menemukan persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Hampir saja keduanya tertangkap dan terbunuh. Abu Bakar sedemikian khawatirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Maka turunlah surat At-Taubah ayat 40 di mana Allah Subhanahu wa taala menenangkan hati kekasihnya. Janganlah takut dan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Wahyu tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan untuk menenangkan hati Abu Bakar bin Siddiq. Allah pun menyelamatkan mereka berdua dengan memerintahkan sepasang burung merpati bersarang di mulut gua, serta sarang laba-laba yang mengindikasikan bahwa gua tersebut sudah lama belum pernah dimasuki seorang pun. Sehingga kafir Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf batal memasuki gua. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.